sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jiwa-jiwa dimanapun kita berada pagi hari ini, saya sangat yakin dan percaya bahwa kerinduan kita kepada Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh ruang dan waktu. Walaupun jarak memisahkan kita hanya bisa bertemu secara online, tapi percayalah bahwa Roh Kudusnya tetap bekerja dengan kuasa yang lebih dahsyat lagi, bahkan untuk menjangkau kita dimanapun kita berada. Itu sebabnya hari ini dimanapun kita berada, mari kita satukan hati, kita bersepakat. Kita mau mengangkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, mari saya mengajak kita dimanapun berada, kita angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Oh Yesus Tuhan, mari pimpin waktu kami Roh Kudus. Biar semua kami hari ini Tuhan, baik kami yang berada di tempat ini maupun jiwa-jiwa sidang jemaat-Mu yang berada di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing, dimanapun berada pagi hari ini Tuhan, saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan Roh-Mu mempersatukan kami Tuhan, sehingga dimanapun kami berada kami tetap bersepakat bersahati dengan penuh keberanian kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami tahu hari ini Tuhan kuasa-Mu pasti bekerja di tengah-tengah kami, dan dimanapun berada kami hari ini mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu Tuhan. Jangan lewatkan seorang pun di antara kami. Biar setiap kami Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau, mengalami jamahan Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, sebab hanya Engkau yang kami nanti-nantikan Tuhan. Mari pimpin waktu kami Roh Kudus, dan biar nama Tuhan saja yang ditinggikan dan dipermuliakan, sehingga semua kami hari ini Tuhan, kami boleh mengalami kekuatan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan dipenuhi melimpah dalam hidup kami. Dan biar Tuhan Engkau saja yang memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Dimanapun kita berada, mari kita mau bersukacita. Bermazmur berkata, masukilah gerbangnya dengan nyanyian pujian dan tari-tarian pelatarannya dengan sukacita. Kita naikkan itu pujian sama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Mari jemaat, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Amin. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini hari buat Tuhan, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Nyanyi sama-sama. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Nyanyikan lagi. Dia kirangkanku, oh Dia kirangkanku, ku bersuka sebab Dia kirangkanku. Oh, oh Dia
Sebab hanya Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Engkaulah sumber sukacita kami. Oh Yesus Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. rasakan kedamaian di hadapan
bataka bayarala basyada barala bataka barala bataka bayarala bayarala. Mari ambil waktu sejenak dimanapun kita berada. Just lift up your hands, angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. And just feel Him, rasakan dia, nikmati dia. Tidak ada yang tempat paling indah Tuhan. Tidak ada momen yang paling indah selain saat kami bersama dengan-Mu Tuhan. Kami tenang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami aman. Semua di sekeliling kami bergelora, tapi kami aman Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau, oh Yesus. Saat semuanya berubah dan dunia bergoncang, kami tenang, kami aman, kami ada di hadirat-Mu, Yesus. Sungguh indah, sungguh indah, Yesus. There is no other place but Your presence, Lord. Tak ada tempat lain selain di hadirat-Mu. Oh, di hadirat-Mu ada damai, sukacita, kekuatan, penghiburan. Ada firman-Mu yang tak pernah berubah. Oh, di hadirat-Mu kami mendengar suara-Mu yang manis, yang lembut, yang dinyatakan bagi kami hanya di hadirat-Mu. Kami tenang, kami aman, Yesus. Barala masyana barala bataka bayar. When the oceans rise and thunders roar, I will serve with you above the storm. Father, You are King over the floods. I will be still, know You are God. When the oceans rise and thunders roar, I will serve with
Shalom. Ya, terima kasih buat kesempatan diberikan. Saya boleh kembali untuk berada dalam ibadah online ini, membagikan dan sharing bersama-sama tentang kebenaran firman dari apa yang sudah dipercayakan kepada saya pada hari ini. Kalau kemarin saya mendapat tema dari gereja setempat, gereja lokal, yaitu tentang Because He Live, atau dengan kata lain, karena Yesus hidup. Ya, kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana sampai kenapa Yesus harus mati dan bangkit bagi kita semua. Kenapa Yesus harus mati dan bangkit. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hanya untuk melakukan perkara-perkara yang biasa, Yesus mati bukan hanya untuk buat yang sakit jadi sembuh, yang kaya, yang tadinya miskin jadi kaya, bukan hanya untuk itu. Sebab kalau hanya untuk yang membuat berkat yang berlimpah, sakit jadi sembuh, Yesus nggak perlu mati. Pada saat Yesus hidup pun dia bisa membangkitkan orang mati. Pada saat Yesus hidup pun dia bisa menyembuhkan orang sakit. Pada saat Yesus hidup pun dia bisa memberkati banyak orang. Tapi kenapa Yesus harus mati? Ini jadi pertanyaan kita. Dan kenapa Yesus harus hidup? Saya mau berkata kepada Bapak Ibu semua, saudara semua, bahwa Yesus mati bukan hanya untuk sekedar mengerjakan perkara-perkara yang lahiriah saja dalam hidup kita. Tapi ada hal yang lebih besar yang harus Yesus lakukan dengan kematian dan kebangkitannya dan lewat kehidupannya. Yesus harus hidup. Bukan hanya sekedar mati, sebab kita mengerti banyak orang-orang hebat mati dan tidak pernah bangkit dan hidup. Ada nabi-nabi yang cuman mati dan tidak pernah bangkit dan hidup. Tetapi Yesus, dia harus mati dan kemudian dia harus bangkit untuk hidup. Kenapa hal itu harus dilakukannya? Kenapa hal itu harus terjadi? Bapak Ibu kalau yang suka dengan judul khotbah atau tema khotbah seperti saya sampaikan di awal tadi, tema khotbah saya hari ini adalah Because He Live. Karena Yesus hidup. Ada apa di balik kehidupan Yesus lewat kematian dan kebangkitannya? Bapak Ibu yang menjadi dasar dari firman Tuhan hari ini, dari khotbah saya hari ini, kita akan baca bersama-sama dalam Filipi pasal 3. Ini panjang sekali ayatnya, dari ayat 1 sampai dengan 16. Tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua dari Filipi 3 ayat 10 dan 11 saja. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan dalam persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin Bapak Ibu. Saya ulangi sekali lagi. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dan bukan hanya dalam kematiannya saja, tapi supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kenapa Yesus harus hidup? Bukan hanya sekedar mati, tapi Dia harus bangkit dan hidup bagi kita semua. Bapak Ibu dan saudara-saudara semua perlu diketahui bahwa kabar tentang kebangkitan Yesus, kehidupan Yesus sudah lama ditutup-tutupi oleh iblis. Pada saat Yesus naik di kayu salib, iblis bilang, ayo kita bunuh Dia. Kita bunuh dia. Iblis mulai memakai orang-orang di sekitarnya untuk ayo kita salibkan. Karena iblis berpikir ketika Yesus mati semua selesai. Kita bunuh anak Allah itu, kita bunuh Yesus itu. Kalau dia mati semua selesai. Iblis akan kembali merdeka. Tetapi sayang, dia kecelek di situ. Dia nggak sadar. Waktu Yesus mati, turun ke dalam jurang maut. Lalu pada hari yang ketiga dia bangkit, malah boom, terjadi suatu perubahan dan kegemparan yang luar biasa. Iblis direbut kuncinya. Kunci maut direbus oleh Yesus. Ketika Yesus masuk ke dalam alam maut, dia merebut kuasa itu. Dia mengalahkan si iblis. Dia bangkit sebagai seorang pemenang. Dan dia mengalahkan iblis itu. Maka iblis malu, kata firman Tuhan seperti ini. Dalam Kolose, saudara kalau baca dalam Kolose 2 ayat 11 sampai 15 dikatakan demikian. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat dilakukan oleh manusia, tetapi sunat dengan Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa.
karena dalam Dia kamu telah dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu juga turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu dan kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kamu juga meskipun dahulu kamu mati oleh pelanggaranmu dan karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaranmu dan menghapus surat hutangmu yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, saudara dan saya, termasuk saya juga, dan itu ditiadakan oleh Yesus dengan memakukannya kepada apa? Kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Waktu Yesus bangkit, Yesus hidup, Dia melucuti semua kuasa iblis. Dia melucuti semua kuasa iblis, dan Dia menjadikan mereka tontonan umum, dipermalukan iblis di depan orang-orang. Iblis dipermalukan, makanya iblis sejak awalnya menutupi yang namanya kuasa kebangkitan itu. Dia nggak mau orang tahu Yesus bangkit dan hidup. Saya ingat pada suatu ketika murid-murid Yesus setelah bangkit, murid-murid datang ke kuburan. Lalu mereka berjemu dengan orang-orang penjaga kuburan di situ. Tapi saudara tahu nggak, penjaga kuburan itu telah dibayar oleh namanya ahli-ahli Taurat, oleh orang Farisi. Mereka bilang begini kepada orang-orang yang jaga di kuburan itu. Waktu mereka datang, wah Yesus bangkit, Yesus tidak ada lagi dalam kubur. Lalu mereka datang, mereka bilang memberikan sejumlah uang kepada penjaga kubur itu, orang-orang tentara-tentara yang jaga itu. Mereka bilang gini, kalau ada orang nanya di manakah Yesus, bilang aja mayatnya dicuri. Yesus nggak bangkit, mayatnya dicuri. Dari sejak awal iblis pengen menutup-nutupi yang namanya kuasa kebangkitan ini, kuasa kehidupan Yesus ini. Iblis nggak mau orang tahu Yesus sudah hidup. Kenapa iblis menutupi ini? Karena iblis sadar betul ada kuasa di balik kehidupan ini. Yesus harus mati dan hidup. Dan kita akan belajar bersama-sama kenapa Yesus harus hidup. Seperti tema kita hari ini, because He lived. Ya, yang pertama, kenapa Yesus harus mati, bangkit dan hidup bagi kita semua? Alkitab dengan jelas berkata, buka dengan saya bersama-sama. Dalam Roma 6 ayat 1 sampai dengan ke-4. Roma 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-4. Kita akan baca bersama-sama. Saudara yang di rumah yang punya Alkitab, buka Alkitab saudara. Yang punya handphone, buka handphone saudara, ada Alkitab, baca bersama-sama dengan saya. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 4. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dan dengan demikian kita juga dikuburkan bersama-sama dengan Dia dalam baptisan dalam kematian, supaya seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup baru di dalamnya. Yesus harus mati dan hidup. Kenapa? Supaya yang pertama kita diberikan kehidupan itu. Yesus mati supaya Dia memberikan kehidupan dalam kehidupan kita. Kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Maka Alkitab berkata dengan jelas dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata ini, Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Tujuan Yesus datang ke bumi cuma satu, supaya kita diberikan kehidupan. Tapi bagaimana supaya kita mendapatkan kehidupan itu? Yesus terlebih dulu harus mati dan hidup. Saudara, ada perkara besar yang luar biasa terjadi lewat kehidupan Yesus. Dia memberikan kehidupannya kepada kita, berbagi kehidupan dengan kita. Yesus mati supaya kita mendapat kehidupan yang baru dalam kehidupan kita. Hidup yang baru seperti apa sih yang Yesus berikan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, Alkitab berkata begini, dalam 1 Petrus 1 ayat 23, karena kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang fana,
tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal di dalam kita. Bapak Ibu, Yesus harus mati, dan kematiannya dan kehidupannya menjadi benih dalam kehidupan kita. Saya di daerah, saya asal dari Kupang NTT, kita di sana suka bercocok tanam juga. Kalau kita mau nanam sesuatu biji, saya suka bantu orang tua saya juga nanam pohon yang namanya pohon asem kah, atau pohon jeruk kah, atau pohon apa aja. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau tanam pohon, kita harus ambil bijinya. Kita pilih biji yang terbaik, kita ambil dan kita tanam di dalamnya. Ada macam-macam jeruk. Ada jeruk limo, ada yang lemon, ada jeruk kiser kah, dari tempat kita namanya jeruk kiser, ada yang namanya jeruk Bali gitu, macam-macam jeruk. Nah, kalau kita mau tanam jeruk Bali, kita ambil benih yang namanya bibit jeruk Bali. Kita masukkan di tanah, kita tutup dengan tanah, kita kasih pupuk, kita tutup dan kita biarkan dia beberapa saat. Sebulan, 2 bulan, ketika dia mulai keluar tunasnya, lalu dia bertumbuh dan bertahun-tahun, kemudian dia bertumbuh dan dia berbuah. Saudara, benih yang dihasilkan, buah yang dihasilkan harus sama dengan benih yang ditanam. Kalau yang saya tanam jeruk Bali, maka yang keluar juga ketika dia berbuah harus buah jeruk Bali, bukan jeruk yang lain. Buah jeruk Bali, kalau kita pengen mendapatkan buah jeruk Bali, kita harus tanam yang namanya bibit jeruk Bali, bukan bibit yang lain. Buah yang dihasilkan gak mungkin berbeda dengan benih yang ditanam. Amin, Bapak Ibu. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon gak mungkin berbeda dengan biji yang ditanam. Nah, sama juga dengan kita. Buah yang kita hasilkan lewat kehidupan kita harus sama persis dengan benih yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita bilang Yesus mati dan menjadi benih ilahi dalam kehidupan kita, lalu benih itu bertumbuh, benih itu berakar, bertumbuh dan berbuah, maka buah yang dihasilkan harus sama dengan benih yang ada dalam saya. Kalau saya bilang ada Yesus yang ditanam dalam kehidupan saya, maka perkataan saya harus sama seperti Yesus, perbuatan saya harus sama seperti Yesus, pikiran yang saya keluarkan harus sama seperti Yesus, semua yang keluar dari saya harus sama seperti Yesus, karena ada benih Yesus dalam kehidupan saya. Kalau ada buah yang berbeda, perkataan saya berbeda, kelakuan saya berbeda, semua yang saya kerjakan berbeda dengan benih yang ditanam, berarti ada yang ada salah dalam benih saya ini. Bukan benih Yesus. Saya sering ngomong yang jorok, perkataan saya selalu nyakitin orang, pikiran saya harus pikiran yang jahat, bagaimana untuk bekerja dengan tidak jujur, apa segala macam, gosipin orang sana, mengatai orang sini. Berarti itu bukan benih Yesus dalam kehidupan saya. Karena buah yang saya hasilkan berbeda dengan benih yang ada. Waktu Yesus mati, dia mati dan menjadi benih dalam kehidupan kita. Sehingga waktu dia hidup, kita pun diberikan kehidupan. Hidup kita yang baru harus sama dengan benih yang ada dalam kehidupan sini. Enggak boleh berbeda. Ketika buah yang kita hasilkan berbeda dengan benih yang ada dalam kehidupan kita, kita perlu cek benih apakah yang ada dalam kehidupan kita itu. Yesus kah? Atau yang lain? Bapak Ibu, Yesus harus mati dan dia bangkit. Kenapa Yesus harus hidup? Ketika Yesus hidup, karena Yesus hidup, kita juga diberikan kehidupan yang baru. Dulu kita bukan siapa-siapa tanpa Yesus. Dulu kita bukan apa-apa tanpa Yesus. Tapi ketika Yesus hidup dan memberikan kehidupan dalam kehidupan kita, maka kita mendapat kehidupan yang baru, benih yang baru. Yaitu apa? Benih ilahi dalam kehidupan kita, benih Yesus sendiri. Oleh sebab mari perhatikan perkataan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, perbuatan kita, semua pikiran kita sudah samakah dengan benih yang ada dalam kehidupan kita? Kalau berbeda, berarti buah yang kita hasilkan atau benih yang kita tanam dalam diri kita itu adalah benih yang salah, bukan benih Yesus. Karena Yesus hidup, saya pun hidup. Karena Yesus hidup, saya pun hidup. Karena Yesus hidup, saudara pun hidup. Dengan apa? Hidup yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Yang kedua, kenapa Yesus harus hidup? Dan apa yang harus Yesus lakukan dengan kehidupannya?
Setelah Yesus mati, dia bangkit dan hidup. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Yang kedua, kita buka dalam 1 Korintus 15. Ini ayat yang cukup favorit juga, dibaca oleh beberapa orang dan sering dikhotbahkan oleh orang-orang juga dengan gembala-gembala ataupun pengkhotbah, pengajar-pengajar, yaitu tentang kebangkitan kita. Ayat 13, 1 Korintus 15 ayat 13 kita mulai. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Kenapa Yesus harus hidup? Karena Yesus hidup, pengharapan ada di dalam kita kepada kehidupan Yesus. Kita punya pengharapan karena Yesus hidup. Nggak sia-sia lagi kepercayaan kita kepada Tuhan. Di masa yang sangat sulit ini, pandemi corona ini melanda seluruh dunia, termasuk kita di Indonesia. Banyak orang udah mulai keluh kesah, katanya pekerjaannya, bisnisnya hancur. Jadi saya lihat banyak perusahaan-perusahaan raksasa yang besar-besar pun sudah mulai kolaps. Sekarang bukan berbicara tentang kuatnya modal atau jagonya kita marketing atau segala macam, tapi bagaimana kita tetap bisa bertahan aja itu sudah bagus gitu. Orang-orang sekarang berpikir bagaimana saya bisa bertahan aja melewati masa pandemik ini. Tapi syukur kita punya Yesus. Karena Yesus hidup, kita punya pengharapan. Bapak Ibu, saya percaya karena Yesus hidup, badai pandemik ini akan berakhir. Sederas-derasnya hujan, pasti ada berhentinya. Sekuat-kuatnya badai, mau badai apapun yang meluluhlantakkan satu kota sekalipun, pasti badai itu akan berhenti. Mau ada banjir segede apapun, banjir bandang kah, semuanya pasti banjir itu akan surut pada waktunya. Dan saya percaya juga badai corona ini, pandemi ini suatu saat akan berhenti. Yang percaya katakan amin. Pasti akan berhenti. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang selalu memberikan pengharapan kepada kita. Kenapa Yesus harus hidup? Karena Yesus hidup, saya punya pengharapan di dalamnya. Saya nggak takut lagi ngadapin semua masalah kehidupan dalam dunia ini. Mau saya sebagai pedagang kah, sebagai karyawan kah, seorang bisnis kah, apalagi saya menjalankan bidang usaha. Ketika pandemi kemarin, 3 bulan pertama itu dari bulan Maret sampai 3 bulan berikutnya saya tutup. Usaha saya berhenti, catering saya berhenti. Saya nggak menjalankan usaha lagi karena semua harus berhenti. Saya di rumah, berdiam diri di rumah karena nggak usaha, kafe mesti tutup, resto mesti tutup. Jadi saya tutup resto dan kafe saya di rumah. Tapi saya coba berusaha untuk berjualan di rumah dengan open PO dari rumah, jualan. Semua merasakan yang namanya dampak dari pandemik ini. Tapi saya bersyukur bahwa Tuhan berkata begini, bahwa pada akhirnya Tuhan akan buat perbedaan antara orang-orang yang beribadah sama Tuhan dan orang-orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu, karena Yesus hidup, saya punya pengharapan di dalamnya. Karena Yesus hidup, Bapak Ibu juga punya pengharapan di dalamnya. Semua pasti akan berlalu, semua badai pasti akan berhenti. Tapi bagaimana kita harus tetap setia kepada Tuhan? Ini yang perlu kita pertanyakan. Bapak Ibu, sukses dari orang yang setia kepada Tuhan bukan karena usahanya maju saja, bukan karena bisnisnya bertambah maju aja dalam pandemi, bukan. Tapi ketika sampai pada akhirnya dia tetap mempertahankan pengharapannya dan kepercayaannya kepada Tuhan, karena dia tahu Yesusnya hidup. Itulah kesetiaan kita. Apa yang membuat kita tetap bisa bertahan dalam pandemik ini? Kita punya Yesus yang hidup. Usaha saya pasti akan maju. Walaupun dalam pandemik ini, dalam kesulitan ekonomi ini, pekerjaan yang tidak menentu, masa depan yang tidak menentu, tapi ketika kita punya Yesus yang hidup, maka kita punya pengharapan. Yang tahu itu katakan amin. Katakan amin. Bapak Ibu, banyak sekali yang harus kita lakukan dalam pandemi ini. Kita harus berpikir kreatif, berpikir positif, berpikir apa saja, dan jangan pernah menyalahkan Tuhan atau siapapun ketika kita menghadapi pandemik ini. Mau kita hadapin kegagalan kah, kerugian kah, masalah di PHK kah, atau masalah apapun, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Karena ujungnya ketika kita ikut Tuhan, hasilnya akan selalu baik. Bapak Ibu perlu tahu bahwa
Tuhan sangat mencintai yang namanya proses itu, walaupun kita sebagai manusia mencintai hasil. Amin. Kita sering kejar hasil di depan. Kita pengen yang terbaik, tapi Tuhan sebenarnya udah tahu. Yang kalau Tuhan berkata ini, kalau kamu ngikut saya, kamu akan jadi kepala bukan ekor. Kalau kamu ngikut saya, kamu akan diberkati berlipat kali ganda. Kalau kamu ngikut saya, kalau engkau ngikut Tuhan dengan baik, dengan setia, maka Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Masa depan bukan menjadi masa depan yang penuh pengharapan, kata Tuhan. Jadi Tuhan sudah menjanjikan hasilnya di depan bagi kita. Nah, yang perlu kita kerjakan yaitu bagaimana kita tetap taat dan setia menjalani proses yang Tuhan berikan kepada kita. Itu aja. Jangan berpikir yang lain. Kita harus tetap setia dengan proses yang Tuhan percayakan kepada kita. Maka hasilnya, kalau kita tetap bersama dengan Tuhan, pasti kita akan menuai yang namanya keberhasilan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap setia sama Tuhan. Karena Yesus hidup, kita punya pengharapan di dalamnya. Karena Yesus hidup, saya nggak takut ngadapin hari esok. Karena saya tahu saya berjalan bersama dengan siapa. Paulus berkata gini, aku tahu kepada siapa aku percaya. Saya juga berkata hari ini, saya berjalan saya tidak takut. Karena saya tahu kepada siapa saya percaya. Amin, Bapak Ibu. Hal yang kedua yaitu bagaimana, kenapa Yesus harus hidup. Dan ada apa di balik kehidupan Yesus, kematian Yesus. Yesus mati dan bangkit lalu hidup. Supaya kita punya pengharapan di dalamnya. Amin. Yang ketiga. Bapak Ibu. Yang ketiga, kenapa Yesus harus hidup? Ada apa di balik kehidupan Yesus yang harus kita ketahui. Dan iblis sangat tidak mau kita mengetahui hal ini, karena iblis tahu ketika kita sadar akan hal ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kemenangan, penuh dengan berkat-berkat dari Tuhan yang berlimpah. Yang ketiga, kenapa Yesus harus hidup? Supaya apa? Kita diperdamaikan dengan Allah. Yesus mati dan hidup supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Filipi 3 ayat 18 sampai dengan 19. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kita semua ini pada awalnya ada seteru dari salib Kristus, bermusuhan dengan Allah. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pilihan mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Sebelum kita ada di dalam Tuhan, kita semuanya menjadi seteru dengan Allah. Kita menjadi seteru Tuhan. Kita menjadi seteru dengan Allah. Tapi syukur lewat kematian Yesus, Dia datang untuk memperdamaikan kembali kita dengan Bapa di sorga. Kita dipersatukan kembali dengan Bapa di sorga. Kenapa Yesus harus hidup? Supaya ada perdamaian antara kita dengan Allah. Bapak Ibu, saudara mengerti bahwa ketika bangsa Israel mereka berjalan bersama dengan Allah di padang gurun selama 40 tahun. Ketika mereka mulai melenceng menyembah Baal, ketika mereka melenceng mulai mengawini orang-orang yang tidak bersunat, Allah menghukum mereka. Tapi ketika mereka datang berbalik sama Allah, berdamai dengan Allah lagi, minta pertolongan Allah lagi, lalu Allah memberkati mereka lagi. Lalu mereka bandel, lalu mereka mulai mencari penyelewengan lagi, mereka mulai menyembah Baal lagi, Allah hukum mereka lagi. Lalu mereka datang kembali lagi berbalik sama Allah, mohon perlindungan Allah lagi, minta ampun lagi, diperdamaikan Allah, Allah memberkati mereka lagi. Saudara perlu tahu bahwa di luar Allah, ketika kita bermusuhan dengan Allah, hidup kita akan berjalan dari satu masalah kepada masalah yang lain. Tapi ketika kita ada dalam Kristus, lalu kita diperdamaikan dengan Bapa di sorga, Yesus mati dan hidup, supaya kita dikembalikan hubungan kita dengan Bapa di sorga, maka saya percaya bahwa berkat-berkat Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan mau pernah bermusuhan dengan Allah, jangan pernah mau bertentangan dengan Allah. Hidup diperdamaikan dengan Allah apa? Dengan kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Karena Yesus hidup, kita kembali diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Supaya apa? Berkat-berkat Allah yang terputus dalam kehidupan kita dikembalikan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata begini dalam Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Yeremia 9 ayat 23 dan 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya,
Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami, mengenal Allah, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sesungguhnya semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Kebanggaan kita apa sih? Kita punya harta yang banyak, kita punya berkat yang banyak? Enggak. Kebanggaan kita, kemegahan kita ketika kita mengenal Tuhan dengan benar. Seperti tadi Paulus berkata, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya, mengenal Dia dalam kehidupannya, lewat kebangkitan dan kehidupannya. Kenapa Paulus perlu mengenal itu? Karena gini, itu merupakan kebanggaan bagi dia. Ketika Paulus mengenal Tuhan dengan baik dan benar, itu kebanggaan bagi kita. Jangan pernah berbangga ketika kita mengendarai mobil mewah. Jangan berbangga karena kita punya rumah yang megah lebih daripada orang lain. Jangan pernah bermegah ketika kita punya harta yang berlimpah. Jangan. Bermegahlah ketika kita mengenal Dia dan mengenal juga ada apa di balik kuasa kebangkitannya. Ada apa di balik kehidupan Yesus. Nah, kalau kita tahu hal ini, saudara perlu tahu bahwa iblis juga akan gemetar lewat kita karena kita akan mempermalukan Dia. Kita akan melucuti kuasa-kuasanya karena kita pegang kuasa kebangkitan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita tahu bahwa pandemi ini akan terus berjalan, mungkin nggak tahu kapan berdiri, nggak tahu kapan akan berhentinya, tapi mari tetap setia sama Tuhan. Tetap percayakan janji-janjinya. Karena Yesus hidup, kita punya pengharapan itu. Karena Yesus hidup, kita punya kehidupan itu. Karena Yesus hidup, kita diperdamaikan dengan Allah. Supaya apa? Kita kembali dibawa ke dalam wujud dan gambar dan rupa Allah, seperti sebagaimana kita diperdamaikan waktu itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari sebelum saya mengakhiri khotbah saya hari ini, saya ingin berdoa buat Bapak Ibu semua supaya kita kembali kepada kuasa kebangkitan itu. Dan kita melihat ketika Yesus hidup, saya punya segala sesuatunya bersama dengan Dia. Ketika kita percaya akan hal itu, saya akan percaya kita nggak akan takut menghadapi masa depan ke depan ini. Walaupun pandemi ini akan berjalan terus mungkin, tapi selama saya berjalan bersama dengan Yesus yang hidup, saya nggak akan takut. Kenapa? Saya punya pengharapan, saya punya kehidupan, saya tetap terus diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Tetaplah setia sama Tuhan. Karena apa? Kita semua akan dimerdekakan pada akhirnya. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu semua. Mari kita angkat tangan kita semua bersama-sama. Oh, Yesus, 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 Yesus. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu yang luar biasa yang Kau beritakan pada kami pada hari ini. Bahwa ada apa sih di balik kematian dan kebangkitan Yesus yang perlu kita ketahui. Kami sudah bosan Tuhan dipecundangi oleh iblis, dipermalukan oleh iblis. Kami selalu berjalan dari satu kegagalan kepada kegagalan yang lain. Kenapa? Karena kami nggak mengerti kami punya Tuhan yang hidup. Padahal kalau kami tahu kami punya Yesus yang hidup, kami akan muncul sebagai seorang pemenang Bapak. Oleh sebab itu hamba berdoa hari ini Bapak, melepaskan berkat pengenalan yang benar akan Tuhan kepada jemaat-jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kenapa? Karena Yesus hidup, kami punya pengharapan. Karena Yesus hidup, kami punya kehidupan. Karena Yesus hidup, kami terus diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Karena Yesus hidup, kami pun akan muncul sebagai pemenang. Kami sudah capek diperjindangi oleh iblis Tuhan, kami akan mengalahkan iblis dengan mengetahui kuasa kebangkitan Tuhan. Seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Oleh sebab itu juga Tuhan kami berdoa, kami mengangkat tangan, hamba mengangkat tangan, melepaskan berkat pengenalan yang benar akan Tuhan kepada anak-anak-Mu di tempat ini, kepada jemaat-jemaat yang menonton acara online ini Tuhan. Mereka yang ada di rumah-rumah, di rumah sakit, mendengarkan dari mobil sekalipun, dimanapun mereka berada, Allah menjamah mereka, Allah menjamah mereka dan memberkati mereka dengan pengenalan yang benar akan Tuhan, sehingga mereka akan berjalan, gak akan takut menghadapi pandemik ini Bapak, gak akan takut menghadapi COVID-19 ini. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati bisnis mereka, berkati keluarga mereka, berkati pelayanan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu semua yang ada di rumah, mari kita angkat tangan kita akan doa berkat bersama-sama. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah kali ganda. Diberkatilah keluar masuk rumahmu, diberkatilah anakmu, diberkatilah istrimu, diberkatilah suamimu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah bisnismu, dan apa saja dibuat tanganmu Tuhan buat menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah dan terimalah berkat ini. Damai sejahtera Allah turun berlimpah-limpah atas kami semua, atas kita semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua.